Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam olahraga dan semoga kita selalu diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita lanjut dalam mata pelajaran PJOK pertemuan kedua untuk kelas 10 semua jurusan. Kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu perbedaan penjas dan olahraga. Kalian dituntut untuk bisa membedakan apa itu penjas dan apa itu olahraga. Kemarin sudah dijelaskan di videonya sama Bapak. Dan kalian dituntut untuk pertama memahami dan yang kedua bisa menjelaskan kembali dan bisa menjelaskan apabila ada orang yang bertanya. Kalian di sekolah belajar penjas atau belajar olahraga? Nah, kalian bisa menjawab bahwa saya di sekolah yaitu belajar penjas, bukan belajar olahraga. Paan guru penjas atau guru olahraga? Paan adalah guru penjas, bukan guru olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu tujuannya ke prestasi, tetapi dalam penjas yaitu tujuannya untuk mencapai tujuan satuan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah, terikat oleh satuan kurikulum. Kemarin sudah dijelaskan lah secara rinci. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang macam-macam gerak dalam olahraga. Gak apa-apa, di sini kita belajar penjas tapi aktivitasnya yang dilakukan sama dengan olahraga. Ingat ya, aktivitas penjas dan olahraga itu hampir sama, tetapi yang membedakannya hanya tujuannya, yaitu olahraga prestasi. Kalau misalkan penjas mah hanya sekedar mempelajari tanpa dituntut untuk berprestasi. Kalian dituntut hanya bisa aja gitu. Sini kita akan membahas tentang macam-macam gerak. Dan untuk macam-macam pemanasan kita akan bahas di pertemuan ketiga. Pertemuan kedua kita akan membahas macam-macam gerak. Oke. Di sini ada macam-macam gerak menurut ahli ya. Ahli yang pertama, sebenarnya banyak ahli yang menjelaskan tentang macam-macam gerak ini, tapi di sini Bapak akan membahas ada dua ahli. Ahli yang pertama yaitu Amung Makmun dan Yuda M. Saputra dalam bukunya tahun 2000 di halaman 20 menyatakan bahwa kemampuan dasar dibagi menjadi 3 kategori. Di sini kemampuan dasar dalam bergerak. Pertama ada kemampuan lokomotor. Apa sih kemampuan lokomotor menurut Amung Makmun dan Yuda? Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, dan lari seperti kuda ya. Itu mengenai pengertian kemampuan lokomotor menurut Makmun dan Yuda.
Yang kedua, kedua ahli ini berpendapat untuk kemampuan gerak, yaitu ada kemampuan non lokomotor. Apa sih non lokomotor menurut Ma'mun dan Yuda? Kemampuan non lokomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan non lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Itu untuk kemampuan non lokomotor. Silakan ya disimak dengan baik agar kalian paham. Yang ketiga masih macam-macam gerak menurut Ma'mun dan Yuda, yaitu ada kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki ya. Jadi kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan gitu ya. Tidak hanya tangan dan kaki, tetapi bagian tubuh yang lain juga bisa digunakan. Manipulasi objek jauh lebih unggul daripada koordinasi mata, kaki, dan tangan mata. Saya ulangi, manipulasi objek jauh lebih unggul daripada koordinasi antara mata dan kaki, terus antara tangan dan mata. Yang mana cukup penting untuk item pertama, berjalan atau gerak melangkah dalam ruangan. Contoh untuk gerakan manipulatif ya ini Contoh untuk gerakan manipulatif atau kemampuan manipulatif terdiri dari yang pertama gerakan mendorong. Gerakan mendorong itu bisa melempar, memukul, atau menendang. Yang kedua ada gerakan menerima. Menerima apa sih contoh gerakannya? Yaitu bisa dengan gerakan menangkap. Yang ketiga gerakan manipulatif itu ada gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola. Itu bisa masuk ke dalam gerakan manipulatif. Oke, itu macam-macam gerak menurut Ma'mun dan Yuda M. Saputra. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua nih, ahli yang kedua, yaitu Sukintaka. Dalam bukunya tahun 1992 di halaman 11, gerak dasar dibagi menjadi 3 bentuk gerakan. Yang pertama yaitu lokomotor, sama berarti ya, Ma'mun, Yuda. Di sini Sukintaka juga berpendapat yang pertama itu gerak dasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama lokomotor. Lokomotor di sini meliputi jalan, lari, loncat, lompat. Itu bisa juga gerakan meluncur, menggeser ke kanan atau ke kiri, memanjat, berguling. Nah, itu contoh gerak lokomotor menurut Sukintaka. Yang kedua, nah ini ada bedanya. Berarti yang satu dan yang ketiga sama, lokomotor manipulatif. Tetapi poin kedua, kalau misalkan Ma'mun dan Amung Ma'mun dan Yuda berpendapat non lokomotor. Nah, di sini Sukintaka poin yang kedua yaitu nir lokomotor. Coba kita ada bedanya enggak? Kita bahas. Nir lokomotor, contoh geraknya mengulur, menekuk, mengayun, bergoyang, berbelok, berputar, meliuk, mendorong, mengangkat, dan mendarat. Itu contoh-contoh
gerak nir lokomotor menurut Sukintaka. Yang ketiga yaitu gerak manipulatif, yaitu gerak mendorong, memukul, memantul, melempar, menyepak, serta mengguling, menerima, menangkap, dan menghentikan. Itu penjelasan macam-macam gerak menurut Sukintaka tahun 1992 dalam bukunya di halaman 11. Nah, selanjutnya kita akan simpulkan dari pendapat kedua ahli. Sebenarnya banyak ahli yang sudah saya jelaskan di awal. Sekarang kita simpulkan dari kedua ahli itu macam-macam geraknya apa saja sih. Jadi berdasarkan pendapat dari kedua ahli dapat kita tarik kesimpulan bahwa kemampuan gerak dasar ada 3 jenis, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Saya ulangi, berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan gerak dasar ada 3 jenis, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemampuan gerak merupakan keterampilan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Dengan kata lain, kemampuan gerak dasar harus dimiliki oleh setiap anak. Jadi kalian dituntut untuk memiliki kemampuan gerak dasar. Setiap anak harus memiliki kemampuan gerak dasar, apalagi ini jenjangnya SMK. SMK ini dituntut sudah memiliki gerakan yang arahnya ke mahir, tidak gerak dasar lagi tetapi mengarah ke mahiran, arahnya ke skill, ya, itu. Gerak di sini harus kalian pahami bahwa gerak merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ya jelas ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas atau tidak luput dari yang namanya gerak, baik itu berjalan, berlari, bahkan bernapas itu juga merupakan gerak. Oke, itu untuk pertemuan kedua di mata pelajaran PJOK. Silahkan ntar tugasnya cek di web apa saja sih tugasnya, ntar saya jelaskan di web. Untuk absen silahkan isi di kolom komentar nama dan kelas tuh. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kedua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kehilapan, itu karena ketidaktahuan Bapak sendiri. Dan mudah-mudahan pelajaran yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. Pesan dari Bapak, selalu jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hidup ini, dan semoga kita selalu diberikan rezeki yang melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.